Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda, tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, berita pertama terkait Kota Parepare berhasil meraih juara pertama proposal investment project Ready to Over pada ajang South Sulawesi Investment Challenge yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Bank Indonesia. Proposal kawasan industri dan pergudangan Kota Parepare berhasil meraih juara pertama pada ajang South Sulawesi Investment Challenge. Ajang South Sulawesi Investment Challenge sendiri dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kepastian meraih juara satu setelah Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawees HMH berhasil meyakinkan para panelis pada presentase dan wawancara proposal iPro yang digelar secara virtual di ruang rapat kantor Wali Kota Parepare belum lama ini. Presentase dan wawancara proposal tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan South Sulawesi Investment Challenge Forum Pinisi Sultan tahun 2021, yakni penilaian terhadap proposal investment project Ready to Over atau iPro, di mana Kota Parepare pada pelaksanaan South Sulawesi Investment Challenge Forum Pinisi Sultan tahun 2021 tersebut mengajukan proposal kawasan pergudangan dan industri Parepare dan sekitarnya atau KIPAS yang telah ditinjau langsung oleh panitia iPro. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebanyak 37 kepala UPTD Sekolah Dasar dan 4 kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama di Kota Parepare yang masih lowong akan segera terisi. Berikut informasinya untuk Anda. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawees HMH memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare untuk segera menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Parepare Dr. Kamaludin terkait adanya 41 kepala UPTD sekolah yang lowong. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawees HMH di sela-sela rapat paripurna penyerahan KUA PPAS di gedung DPRD Parepare pada 14 September yang lalu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Wali Kota 2 periode ini mengaku baru mendengar informasi ini dan berjanji akan segera membahasnya. Menurut Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini tidak menjadi masalah, mengingat di Kota Parepare sendiri sudah banyak guru yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan lowong tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta waktu untuk segera membicarakan dengan instansi terkait. Pak Manuli tadi itu sasaran kita adalah SD 3 memang SMP 2 Pak, sasaran pertama. Kalau itu lancar, insya Allah kita akan lanjut lebih luas lagi. PLT SD 37 SD, ini saya baru dengar ini Pak. Terima kasih informasinya dan saya minta Kadis Pendidikan segera merespon ini karena memang kalau PLT saya pikir kenapa kita SD kita sudah siap semua kok. Kita SDM kita terakreditasi semua, sudah bersertifikasi semua. Kenapa mesti ada PLT? Jadi kasih saya waktu Pak, kasih saya waktu panggil kepala dinasnya. Saya nggak tahu, tidak sampai pengetahuan saya bahwa ternyata di Parepare ini masih ada sekolah dasar yang 37 PLT-nya, SMP-nya 4 ya SMP-nya. Sesuai informasi yang disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare tersebut, sebanyak 37 UPTD sekolah dasar dan 4 kepala UPTD sekolah menengah pertama di Kota Parepare yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare bersama Forum Anak menggelar kampanye hak anak dengan melakukan orasi terkait hak sipil dan kebebasan dengan tujuan untuk menyampaikan 10 hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare bersama Forum Anak Kota Parepare melakukan kampanye hak anak di 4 kecamatan dan 22 kelurahan beberapa hari yang lalu.
Anak-anak tersebut melakukan orasi dengan membawa spanduk sepanjang jalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Orasi yang disampaikan masuk pada klaster 1, yakni hak sipil dan kebebasan, dengan tujuan untuk menyampaikan 10 hak anak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan hak anak dapat terpenuhi sejak dini, serta perlakuan masyarakat bahkan wilayah sekitar untuk memenuhi hak anak yang dimaksud. 10 hak anak diantaranya hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, mendapatkan nama atau identitas, hak mendapatkan status kebangsaan, mendapatkan makanan, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan rekreasi, mendapatkan kesamaan, dan hak untuk berperan dalam pembangunan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare menggelar BIMTEK OSS yang diikuti para pelaku usaha di Kota Parepare. Sebanyak 30 pelaku usaha Kota Parepare mengikuti bimbingan teknis Single Submission Risk-Based Approach. BIMTEK aplikasi berbasis online terintegrasi itu disosialisasikan Dinas Penanaman Modal atau DPM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kota Parepare yang dilaksanakan di Hotel Bukit Kenari. Sekretaris DPM PTSP Kota Parepare Rahmat mengatakan, BIMTEK dilakukan dengan tujuan mengedukasi para pelaku usaha terkait perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau tata cara pengisian online dan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara online tahun anggaran 2021. Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan yang berasal dari dana alokasi khusus dari Kementerian Investasi. Ada pelatihan BIMTEK pengisian OSS secara online. Begitu. Oh ya Pak, untuk OSS sendiri ini Pak, apa ini terbilang baru Pak dan masih banyak yang belum tahu Pak cara pengisian? Ya, ini OSS yang berbasis risiko. Ya, jadi sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha secara elektronik. Di tahun ini kita adakan pelatihan mengenai pengisian OSS. Rahmat menambahkan, BIMTEK ini mesti diketahui oleh para pelaku usaha karena pelaku usaha yang tidak memenuhi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, maka akan memberikan sanksi tegas berupa pembekuan dan pencabutan izin yang telah diberikan. Meski begitu, para pelaku usaha di Kota Parepare saat ini masih diberi kebijakan dengan tidak langsung menerapkan peraturan tersebut. DPM PTSP memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan bagi pelaku usaha untuk mengirim laporan ini. Nurfadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, seekor ular sanca sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kota Parepare yang bersembunyi di saluran pipa yang kecil yang membuat petugas sulit untuk mengeluarkan tubuh ular. Berikut liputannya. Beginilah jalannya evakuasi seekor ular sanca sepanjang 3 meter di Jalan Andi Makassau, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis siang. Ular tersebut bersembunyi di saluran pipa yang kecil, membuat petugas sedikit kewalahan saat mengevakuasi tubuh ular. Dengan menggunakan alat seadanya, petugas pemadam kebakaran Kota Parepare akhirnya berhasil mengevakuasi ular usai kurang lebih 1 jam berusaha untuk mengeluarkan tubuh ular dari saluran pipa. Ular sanca tersebut selanjutnya dibawa ke kantor pemadam kebakaran untuk selanjutnya dilepas liarkan di hutan. Adanya informasi dari warga di sana, kami dari tim pemadam terjun ke lokasi untuk evakuasi ular tersebut. Kami menggunakan peralatan apa adanya. Itu berapa jam sih Pak proses penangkapannya hingga akhirnya bisa keluar sekitar, Pak? Ya 1 jam lebih lah. 1 jam lebih ya. Sempat masuk ke saluran pipa rumah Pak ya? Iya, sempat masuk terus ada anggota, langsung dia tarik ular. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Puskesmas Selakesi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Parepare membuka layanan swab antigen gratis bagi peserta CASN P3K tahun 2021 yang dibuka sejak Senin 13 September hingga hari Kamis 16 September 2021. Surat keterangan swab antigen 1x24 jam menjadi persyaratan masuk ruang ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi para CPNS P3K tahun 2021.
Berkenaan dengan hal itu, Puskesmas Lakesi Kota Parepare membuka layanan swab antigen gratis bagi peserta SKDP 3K tahun ini. Pelayanan itu telah dibuka sejak Senin dan berlaku hingga Kamis 16 September 2021. Kepala Puskesmas Lakesi Kota Parepare Ilham Wilna mengatakan, pengadaan untuk swab gratis ini bekerja sama dengan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Parepare. Khusus Puskesmas Lakesi menyediakan 120 swab antigen untuk peserta SKD yang telah terdaftar dari Dinas Pendidikan. Setiap harinya ada 30 peserta SKD yang terlayani. Ya, 20. Ya, rata-rata tiap hari 30 selama 4 hari. Ya. Itu ada persyaratan Pak atau bagaimana? Sebetulnya secara umum tidak ada persyaratan, cukup ini ya, karena ada mereka harus disyaratkan bahwa harus negatif untuk bisa ikut ujian. Ya, maka kemudian kami di sini melakukan tes ini dan memberi. Hingga saat ini belum ada peserta SKD yang swab antigen di Puskesmas Lakesi positif COVID-19. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Informasi selanjutnya pemirsa terkait PDAM Parepare meluncurkan aplikasi PDAM Info. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat mengetahui tagihan rekening air ataupun melaporkan keluhan kepada PDAM. Aplikasi ini pun dapat download di Play Store. PDAM Kota Parepare kembali menghadirkan kemudahan pelayanan bagi para pelanggan. Melalui aplikasi PDAM Info, pelanggan dapat memperoleh beragam informasi. Tidak hanya menampilkan tagihan rekening air, pelanggan juga dapat melaporkan keluhan kepada PDAM melalui aplikasi yang dapat di-download di Play Store menggunakan Android atau smartphone. Pada aplikasi PDAM Info juga tersedia fitur pendaftaran untuk calon pelanggan baru yang ingin mendaftar menjadi pelanggan PDAM. Tidak hanya itu, pada aplikasi ini pelanggan juga dapat melakukan pembayaran tagihan rekening air. Kepala Humas PDAM Parepare Ervendi Rashid yang ditemui di Platinum Cafe and Resto baru-baru ini mengatakan, dengan berbagai fitur yang diberikan oleh aplikasi PDAM Info ini, diharapkan dapat memudahkan pelanggan melakukan pembayaran tagihan rekening air kapanpun dan dimanapun. Kami menawarkan salah satu untuk mempermudah pelanggan, aplikasi ini Info PDAM. Dalam arti kita bisa membayar tagihan, sambungan baru dan aduan-aduan lainnya. Jadi di Info PDAM ini kita bisa memberikan pelanggan kemudahan untuk membayar. Ervendi Rashid menambahkan, khusus bulan ini tidak dikenakan biaya administrasi saat melakukan pembayaran menggunakan aplikasi PDAM Info. Hal ini merupakan salah satu kebijakan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka mendukung proses pembelajaran tatap muka di sekolah di masa pandemi, UPTD SMP Negeri 2 Parepare terus mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan di sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Berikut informasinya. Berbagai upaya telah dilakukan pihak UPTD SMP Negeri 2 Parepare dalam rangka persiapan sekolah tatap muka. Seperti yang terlihat baru-baru ini, pihak sekolah telah merampungkan pemasangan sekat atau partisi transparan di setiap meja yang akan digunakan peserta didik. Penyediaan tempat cuci tangan di masing-masing ruangan, penyediaan alat pengukur suhu tubuh, masker serta alat penyemprotan dan cairan disinfektan akan digunakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran nantinya. Tidak hanya itu, persiapan secara administrasi juga tidak luput dari perhatian pihak sekolah, di mana dalam persiapan ini meliputi standar operasional kedatangan, proses pembelajaran di sekolah, dan kepulangan para peserta didik. Kepala UPTD SMP Negeri 2 Parepare mengungkapkan, persiapan yang dilakukan pihak sekolah hingga Kamis 16 September 2021 sudah mencapai 80%. Selain mempersiapkan fisik sekolah yang mendukung mendukung protokol kesehatan, juga kita mempersiapkan secara administrasi dalam hal ini SOP yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Parepare apabila anak-anak datang ke sekolah. SOP itu berupa standar operasional prosedur kedatangan, pembelajaran di sekolah, dan kepulangan mereka. Karena kami ini setiap hari nanti
akan mendatangkan anak kurang lebih 160 anak. Nah, itu tentu jumlah yang sangat besar dan perlu pengaturan yang sangat baik untuk itu agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak terjadi pertemuan antara anak-anak yang datang dengan yang pulang dan pada saat proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian ada juga kesiapan secara administrasi di mana orang tua siswa semuanya harus menyatakan kesiapan atau ketidaksiapan anak-anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi nanti kami mengirim surat ke orang tua, surat pernyataan. Surat pernyataan itu ditandatangani oleh orang tua, apakah mereka siap atau tidak. Bagi orang tua yang anaknya siap tatap muka, mereka kami datangkan ke sekolah, dan bagi yang tidak tetap belajar daring di rumah. Sri Ani Lutfia menambahkan, untuk mendukung proses pembelajaran tatap muka di masa pandemi sesuai dengan protokol kesehatan, pihak sekolah juga akan melakukan pembatasan peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka, yaitu kurang lebih 160 orang peserta didik setiap harinya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswat Nur Hasanah. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.